warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, kita akan kembali hari ini untuk melakukan pembelajaran kembali di materi pembelajaran khusus di kelas 11, tentunya di mata pelajaran fisika bersama saya Mr. Kenzu. Oke, materi kita masih sama dengan video sebelumnya. Untuk yang belum sempat menonton, ayo ditonton dulu supaya nanti pada pembelajaran kali ini kalian semakin paham. Jadi materi kita masih cahaya sebagai gelombang, di mana ini melanjutkan materi pembiasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tepatnya materi kita hari ini adalah aplikasi pembiasan. Ada dua nanti yang kita bahas pada hari ini aplikasinya. Yang pertama adalah pembiasan pada prisma. Nah, jadi misalnya ini sobat ada sebuah prisma ya. Prisma tahu tentunya adalah sebuah kaca yang berbentuk segitiga ya. Nah, kemudian nantinya ini misalnya kita tempatkan ya, prismanya ada di udara, maka tentunya kalau nantinya ada cahaya kita lewatkan ya dari sisi ya sebelah kiri prisma ini, maka nantinya tentunya akan mengalami pembiasan. Nah, di mana kemarin kalau pembiasan akan terjadi kalau ada cahaya melewati dua medium yang berbeda. Nah, di sini cahayanya akan melewati yang sebelum prisma itu udara, berarti menuju prisma itu adalah kaca. Maka nantinya cahaya yang masuk tadi yang arah rambat seperti ini akan berbelok nantinya setelah melalui kaca. Kemudian nantinya cahayanya akan keluar lagi dari kaca, berarti nantinya akan dibelokkan lagi ya dari kaca menuju udara. Jadi kesimpulannya pada prisma itu terjadi dua kali pembiasan ya. Jadi di sisi kirinya dan di sisi kanannya. Jadi untuk yang sisi kiri tadi itu dari udara menuju kaca, sedangkan dari kaca yang kedua dari kaca menuju udara. Kemudian selanjutnya ya yang nanti menjadi tantangan kita di soal-soal yang kita hadapi nantinya dengan materi pembiasan pada prisma ini, yaitu bagaimana cara menentukan ya nilai daripada sudut puncak ya. Jadi kalau pada gambar sudut puncaknya itu kita simbolkan dengan beta ya. Nah, jadi itu akan sama nantinya dengan jumlah ya dari sudut bias yang pertama, kemudian ditambah dengan sudut datang yang kedua. Jadi nilai sudut puncak yang di sini itu sama besarnya dengan sudut bias yang pertama, kemudian ditambah dengan sudut datang yang kedua. Oke, nah kemudian sedangkan sudut deviasi, berarti yang pada gambar itu kita simbolkan dengan D, itu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang yang pertama terhadap sinar bias yang kedua. Jadi besarnya sudut deviasi ini secara matematis nantinya dapat kita tentukan adalah D1, kemudian ditambah dengan B2, kemudian dikurangi dengan sudut puncak. Nah, secara matematis nilai sudut puncak dan sudut deviasi dapat kita tentukan dengan formula ini ya. Nah, kemudian sobat, suatu waktu nanti akan terjadi yang namanya deviasi minimum. Artinya sudut deviasinya ini bernilai minimum ya. Maka nantinya ini harus kita pahami kapan terjadi ya. Jadi itu nanti terjadi ketika besarnya sudut datang yang pertama sama ya dengan sudut bias yang kedua,
Kemudian yang kedua, besarnya sudut bias yang pertama juga akan sama dengan sudut datang yang kedua. Nah, ini syaratnya supaya terjadi bias minimum. Nah, kemudian ketika nantinya ini sama, maka kalau ditanya nanti ke sudut puncak saat bias minimum, maka kita tinggal substitusi nilai daripada yaitu D2-nya dengan B1, sehingga nantinya sudut puncak nilainya pada saat deviasi minimum sama dengan 2 kali B1, atau kalau kita balik, B1 itu sama dengan setengah dari sudut puncak prisma. Nah, kemudian begitu juga dengan syarat yang B1 sama dengan B2. Kita substitusi ini, gantikan dengan D1, maka nanti deviasi minimum itu bernilai 2 kali D1, kemudian dikurangi dengan sudut puncak. Nah, ini kita gunakan nanti formula ini kalau terjadi deviasi minimum. Kalau minimum kalau nggak minimum berarti rumusnya adalah yang di atas. Nah, coba dulu kita lihat dulu keterangan dari simbol-simbol tadi yang ada di sini. Berarti tadi ada D1 ya. Berarti ini maksudnya tadi sudut sudut datang yang pertama. Sedangkan D2 D2 berarti menunjukkan sudut datang yang kedua. Sedangkan B1 berarti itu menunjukkan sudut bias yang pertama. Sedangkan B2 berarti menunjukkan sudut datang yang kedua. Nah, kemudian tadi ada yang namanya D berarti menunjukkan yaitu sudut deviasi Nah, kalau pada gambar tadi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang yang pertama terhadap sinar bias yang kedua. Oke, itu dia sobat pembiasan pada prisma. Kemudian kita lihat yang kedua, aplikasi yang kedua yaitu pembiasan pada kaca pelan paralel. Apa itu kaca pelan paralel? Berarti kaca di mana kedua permukaan itu datar atau plat Jadi contohnya misalnya kaca jendela kita masuk kepada kaca pelan paralel. Kalau misalnya kaca ini kita tempatkan di udara, maka kalau nanti ada cahaya masuk ke sisi yang satu, berarti dia akan dibiaskan karena cahaya melewati udara menuju kaca. Seterusnya nantinya setelah dia masuk ke satu sisi, maka nantinya tentunya dia akan dikeluarkan lagi dari kaca menuju udara. Berarti kesimpulannya terjadi 2 kali pembiasan. Nah, kemudian sama dengan prisma tadi juga terjadi 2 kali pembiasan. Cuma nanti di sini kalau kita perhatikan yaitu sinar datang yang pertama dengan sinar bias yang kedua itu sejajar atau kita katakan dengan bahasa yang lain bahwa sinar datang yang pertama itu berpindah ke sini menjadi sinar bias yang kedua. Nah, berarti nantinya jarak ini disebut dengan pergeseran daripada sinar tersebut. Nah, ini nantinya yang akan sering ditanya di soal. Nah, untuk menentukan nanti besarnya pergeseran antara sinar datang yang pertama dengan sinar bias yang kedua atau T, itu sama dengan yaitu A. A itu apa? Ketebalan kacanya. Nah, kemudian dikali dengan sinus selisih antara D1 dengan B1. Kemudian dibagi dengan kosinus B1. Nah, itu untuk menentukan besarnya pergeseran sinar yaitu cahaya datang dengan sinar bias yang kedua. Tuliskan dulu sobat, berarti T nanti
itu menyatakan ya pergeseran sinar ya. Pergeseran yaitu sinar atau cahaya ya. Kalau A itu menunjukkan ketebalan kacanya ya. Jadi ketebalan yaitu kaca. Sedangkan untuk D1 itu sama ya. Pengertiannya kalau D1 itu sudut datang yang pertama, B1 itu adalah sudut bias yang pertama. Oke sobat fisika, itu materi kita pada hari ini. Kemudian kita akan lihat dulu soal-soalnya. Oke sobat fisika, kita latihan dengan materi yang sudah kita bahas tadi ya. Oke baik, yang pertama di sini kita akan lihat dulu soal tentang pembiasan pada prisma ya. Ini kita diinformasikan sebuah grafik antara sudut deviasi ya dengan sudut datang yang pertama. Nah, di mana pada grafik kita juga diberikan informasi di sini ketika ya di titik terendah dari kurva ini ya nilai deviasinya 30. Maka kita katakan ini bahwa 30 ini adalah nilai deviasi minimum berarti. Karena letaknya ada di bagian bawah. Nah, dari kurva kita dapatkan informasi deviasi minimumnya itu sama dengan 30 derajat. Maka ditanya berapa X ini? Berarti X ini adalah sudut datang yang pertama berarti. Jadi yang ditanya itu X atau sama dengan sudut datang yang pertama ya. Nah berarti sobat kita langsung saja tadi gunakan formula deviasi minimum tadi sudah ada. Kita jelaskan tadi bahwa deviasi minimum ya itu sama dengan 2 kali D1 dikurangi dengan sudut puncaknya. Nah di soal tadi sudut puncak daripada prismanya sudah diketahui, besarnya adalah 50 derajat. Nah tinggal kita masukin sobat, berarti di sini deviasi minimum itu 30 sama dengan 2 kali D1 dikurangi dengan sudut puncaknya 50. Berarti ini kita pindahin ke sebelah kiri, berarti tambah ya. Berarti 30 ditambah 50 berarti sama dengan 82 kali D1. Nah, D1 nya sudah kita dapatkan. Berarti 80 dibagi 2 berarti adalah 40 derajat ya. Nah, kalian nanti coba latihan juga dengan tipe soal yang sama. Berarti di sini ditanya ya, berapakah sudut datang yang pertama ya, nah, atau X-nya ya. Dimana ini berarti adalah sudut deviasi minimumnya, sudut puncaknya sama dengan 30 derajat. Oke, nah kemudian soal yang kedua, sobat, kita lihat tentang pembiasan pada kaca pelan paralel. Nah, di sini ada sebuah peristiwa pembiasan pada kaca pelan paralel. Nah, di mana ketebalan kacanya itu 15. Sudut datang yang pertama ini berarti sobat ya adalah nilai sudut datang yang pertama ya. Nah, kemudian ditanya ya berapakah pergeserannya kalau indeks bias kaca pelan paralelnya itu adalah akar 2. Nah, berarti untuk mencari T tadi ya, nilainya formulanya adalah A itu berarti adalah ketebalan kaca ya. Berarti sudah ada nih 15. Nah, kemudian dikali dengan sinus ya. Sinus selisih dari D1 dengan B1. Kemudian dibagi dengan kosinus B1. Nah, di sini yang belum ada yang mana sobat? Berarti yang belum ada di sini ya adalah sudut bias yang pertamanya. Jadi yang ini ya sobat ya, ini belum ada. Nah, kita cari dulu yaitu nilai B1 ini. Dengan apa? Dengan menggunakan yaitu hukum pembiasan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya.
Jadi kita ambil pembiasan yang pertama ya, dari udara menuju kaca. Jadi yang pertama sekali berarti coba kita lihat, yaitu cahaya datang dari udara ya menuju ke kaca. Berarti kalau masih ingat hukum pembiasannya, berarti N udara ya, kemudian dikali dengan sinus datang yang pertama harus sama ya dengan N kaca dikali dengan sinus B1. Nah kita masukin, kalau udara tentunya masih ingat adalah konstanta, nilainya 1, berarti 1 dikali sin 45 ya. Di soal tadi sudah ada, D1 nya 45, N kacanya adalah akar 2, kemudian dikali, kita ingin mencari D1 ya. Nah berarti ini kita jabarkan, sin 45 itu adalah setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian akar 2 dikali dengan sinus B1. Di akar 2 nya bisa kita coret ya, kiri kanan. Nah di sini kita dapatkan besarnya sinus B1 itu sama dengan setengah, berarti nilai sinus yang nilainya setengah berarti sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah sudah ketemu besar B1 nya, maka sudah bisa kita cari T nya. Berarti T nya sama dengan A tadi 15, kemudian dikali dengan sinus, berarti D1 tadi sama dengan 45 ya, 45, kemudian dikurangi dengan, yaitu B1 nya adalah 30 ya, 30, kemudian dibagi dengan kosinus, yaitu B1, berarti kosinus 30 gitu ya. Nah kemudian nantinya kalian bisa cari ya, ini nantinya kalau kita kurangkan berarti sama dengan, yaitu 15 ya, berarti sama dengan sinus 15, kemudian dibagi dengan, yaitu kosinus 30 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi satuannya adalah sentimeter. Ataupun nanti kalau kalian mau ingin cari sinus 15, nanti boleh ya pakai kalkulator saja, karena ini bukan sudut istimewa. Nah baik, itu dia untuk soal kita yang nomor 3. Nanti kalian boleh latihan juga di rumah dengan 3 soal yang sama. Nah di sini ketebalan kacanya 4 cm, kemudian indeks bias kacanya 2, kemudian ditanya ya berapakah pergeseran sinarnya, dengan sudut datang yang pertama adalah 30 derajat, dan ini tetap ya kita anggap ini kacanya ada di udara. Oke sobat fisika, itu pembelajaran kita pada hari ini, tentunya semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dengan Mr. Kenju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.